Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, perkenalkan nama saya Novia Dwi Lestari dari kelas 2B. Baiklah Bunda, di sini saya akan melakukan konseling pada Ibu Nifas. Dan ini rekan saya Bunda. Perkenalkan Bunda, nama saya Utavia Anggraini, berperan sebagai Ibu Nifas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk Bu, silakan duduk. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bila Novia. Saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya mau memeriksakan kesehatan saya Bu, karena saya baru sudah melahirkan. Oh, baiklah Bu. Kalau begitu mari kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu Bu. Baiklah Bu, dari hasil pemeriksaan tadi diperoleh bahwa keadaan umum Ibu baik ya Bu, keseluruhannya baik dan Ibu sehat ya Bu ya. Kemudian Ibu setelah melahirkan ini istirahat Ibu bagaimana ya Bu? Apakah istirahat Ibu cukup Bu? Karena saya kan Bu sudah punya bayi, jadi baru lahir juga, jadi istirahat saya jadi berkurang Bu dibagi sama aktivitas saya sehari-hari. Oh, jadi begitu ya Bu. Ibu istirahat dan tidur pada Ibu Nifas itu sangat penting ya Bu ya. Dan juga harus Ibu perhatikan karena kurangnya istirahat ataupun tidur pada Ibu akan mengakibatkan kurangnya suplai ASI untuk bayi Ibu ya Bu. Kemudian akan memperlambat proses involusi Ibu. Kemudian bisa menyebabkan Ibu depresi juga. Saya sarankan Ibu untuk tidur 8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari ya Bu ya. Ibu aktivitasnya seperti apa ya Bu sekarang? Apakah Ibu sudah beraktivitas seperti biasa? Saya sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa Bu, tapi tidak terlalu yang berat. Baik itu ya Bu ya. Ibu suka olahraga tidak Bu setelah melahirkan? Saya kurang suka olahraga Bu, karena capek. Oh, jadi Bu selain menjaga aktivitas kita setelah melahirkan, kita juga harus melakukan senam nifas ya Bu, karena senam nifas ini berguna untuk proses pemulihan fisik Ibu setelah proses kehamilan dan persalinan ya Bu, sehingga kondisi yang kendor setelah melahirkan segera dipulihkan dan juga manfaat dari senam nifas ini dapat membantu penyembuhan rahim, perut dan otot Ibu, kemudian mencegah turunnya organ-organ panggul dan mengurangi rasa sakit pada pinggang dan perut Ibu. Dan kemudian gerakan senam ini juga sederhana sehingga bisa Ibu ulangi lagi di rumah ya Bu ya. Ibu pada saat masa nifas ini kebutuhan nutrisi Ibu meningkat 20% ya Bu. Maka dari itu Ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang mengandung protein, mineral, vitamin dan juga serat dan juga zat besi. Makanan yang mengandung protein itu Bu, contohnya ikan, kemudian udang, kemudian daging, telur, bisa tahu maupun tempe ya Bu ya. Kemudian Ibu jangan lupa mengkonsumsi vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, vitamin D, dan serta vitamin K. Dan Ibu juga harus minum 3 liter per hari ya Bu. Bu, setelah melahirkan Ibu bisa langsung kencing dan BAB Bu. Untuk BAB saya masih takut Bu, takut jahitan saya robek. Ibu jangan takut ya Bu, karena jahitan Ibu itu tidak akan robek. Ibu biasanya pada Ibu nifas itu sulit buang air kecil, biasanya terjadi pada 1 sampai 2 hari, terutama pada Ibu yang melahirkan anak kedua dan ketiga mengalami episiotomi atau perobekan dalam lahir. Kemudian Ibu untuk BAB umumnya itu terjadi pada 3 hari ya Bu, 3 hari setelah nifas. Ibu bisa untuk BAB. Ibu jangan takut karena robekan yang sudah dijahit itu tidak akan terlepas ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu mengkonsumsi vitamin A Bu? Iya Bu bidan. Nah, bagus ya Bu ya. Ibu nifas itu sangat penting untuk mengkonsumsi vitamin A karena vitamin A berfungsi untuk kekebalan tubuh ya Bu, sehingga dengan terpenuhinya vitamin A pada Ibu nifas berdampak positif pada bayi yang dilahirkan, karena kemungkinan bayi akan mempunyai kekebalan tubuh yang berasal dari vitamin A yang dikonsumsi. Kemudian Ibu juga harus mengkonsumsi
tablet FE ya Bu ya, tablet penambah darah, karena itu dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel serta menambah sel darah merah atau hemoglobin pada ibu sehingga daya angkut oksigen mencukupi kebutuhan ya Bu. Kemudian ibu untuk kebutuhan seksual, ibu belum saya anjurkan untuk melakukan hubungan seksual terhadap suami ibu dulu ya Bu. Ibu bisa melakukan hubungan seksual itu setelah lokia ibu bersih atau sudah tidak ada darah lagi atau 6 minggu setelah nifas ya Bu. Kemudian ibu juga harus merawat perineum ibu yang terluka ya Bu ya, karena kebersihan diri terutama pada daerah perineum perlu diperhatikan dengan serius. Kebersihan merupakan salah satu tanda hygiene yang baik ya Bu, karena kita hidup di daerah tropis. Ibu juga perlu mandi 2 kali sehari agar bersih dan segar ya Bu. Kemudian kebersihan pada vagina ibu bisa dipelihara dengan cara setiap kali BAK atau BAB, ibu basuhlah vagina ibu dengan air bersih dari arah depan ke belakang ya Bu. Bu, kemudian untuk ASI eksklusif, apakah ASI ibu keluar dengan lancar Bu? Alhamdulillah lancar Bu Bidan. Baik ya Ibu, pemberian ASI eksklusif ini Bu berlangsung selama 6 bulan ya Bu. Ini sangat penting karena banyak sekali manfaat dari ASI eksklusif ini ya Bu. Antara lain itu melindungi bayi dari kuman, kemudian menyediakan nutrisi lengkap karena 100% kebutuhan bayi akan terpenuhi dengan ASI eksklusif ya Bu. Kemudian jaminan asupan higienis dan aman juga bisa membuat bayi tumbuh sehat dan cerdas serta mencegah diare dan juga malnutrisi. Kemudian ASI eksklusif ini juga bisa mempererat ikatan ibu dan juga bayi ibu. Kemudian ibu pada kolostrum atau cairan pertama ASI yang berlangsung pada hari pertama dan ke-7 itu sangat kaya akan protein ya ibu, sehingga bisa meningkatkan kekebalan sistem pada bayi. Bu, di sini saya akan memberikan konseling tentang KB ya Bu. Apakah ibu sudah ada rencana ingin mengambil KB apa Bu? Saya masih bingung Bu Bidan karena ini merupakan anak pertama saya, jadi saya masih minim pengetahuan tentang KB Bu Bidan. Oh, jadi begitu ya Bu. Ibu, KB ini sangat penting ya Bu, karena KB ini berguna untuk ibu setelah melahirkan agar dapat menjaga jarak kehamilan dengan memberikan kesempatan untuk pemulihan rahim pasca persalinan ya Bu. Juga pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun, serta ibu dapat memberikan perhatian secara optimal kepada bayi ibu. Nah ibu, KB ini memiliki banyak sekali jenis ya Bu. Yang pertama itu ada pil KB, kemudian suntik KB, ada kondom, kemudian ada IUD, kemudian juga ada suntik ya Bu. Tapi di sini saya menyarankan ibu untuk mengambil pil KB saja ya Bu. Pil KB ini mengandung hormon progestin yang bisa menghambat kehamilan ibu lebih efektif dan juga sesuai untuk ibu menyusui ya Bu ya. Ibu ada yang ingin ditanyakan nggak Bu? Sepertinya tidak ada Bu Bidan. Baiklah Bu. Jadi ibu juga harus menjaga kesehatan ibu. Ibu harus tidur dengan cukup, kemudian nutrisi ibu harus terpenuhi, kemudian aktivitas ibu jangan berat, kemudian ibu bisa olahraga. Karena pada masa nifas ini takutnya ibu terkena infeksi ya Bu ya. Jadi agar ibu bisa tetap sehat dan dapat merawat bayi dengan baik. Ibu ada yang ditanyakan Bu? Saya rasa cukup Bu Bidan. Baiklah Bu, terima kasih untuk kunjungannya ya Bu. Nanti kita lakukan kunjungan pada 2 minggu yang akan datang, atau jika ibu ada keluhan ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Terima kasih ya Bu. Ya Bu Bidan. Mari Bu Bidan. Ya Bu. Baiklah Bunda, itu saja video konseling dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.